Setiap muslim tentu sangat mengharapkan seluruh amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya limpahan pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hanyalah akan didapatkan bagi orang beriman yang melakukan amalan dengan ikhlas, menggapai ridha Allah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Namun perlu diketahui bahwa amalan yang telah dilakukan bisa menjadi tidak mendapatkan balasan pahala atau bahkan menggugurkan seluruh amalan yang telah dilakukan karena suatu perbuatan. Berikut adalah 6 perbuatan yang dapat menggugurkan pahala. Pertama, murtad, keluar dari agama Islam. Barang siapa keluar dari agama Islam, maka seluruh amalan yang pernah dia lakukan akan terhapus dan dia akan dilemparkan ke neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Kedua, melakukan kesyirikan. Kesyirikan merupakan bentuk kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan terhadap pelaku kesyirikan adalah terhapusnya seluruh pahala amalan, serta tidak akan diampuni oleh Allah bila tidak bertobat dan mati dalam keadaan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sungguh jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan kamu termasuk orang yang rugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Ketiga, meninggalkan sholat asyar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asyar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, gibah. Dengan melakukan gibah, maka seseorang telah menghapus pahalanya sendiri. Namun jika dia mampu untuk menahan gibah, maka Allah akan menyelamatkannya dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan gibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kelima, riya. Riya adalah melakukan suatu amalan dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain. Pada hari kiamat pelaku riya tidak akan mendapatkan balasan kebaikan dari amal yang telah dia kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia, pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Hadis riwayat Ahmad. Keenam, akhlak yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akhlak yang buruk merusak amal soleh, sebagaimana cuka yang merusak madu. Hadis riwayat At-Tabrani. Perbuatan dengki juga dapat menghapus amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah hasad, karena hasad dapat memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hindarilah segala perbuatan yang dapat melenyapkan pahala amalan yang telah kita kerjakan. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan yang sia-sia dan menimbulkan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal soleh yang telah kita kerjakan.